Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Siska Novrianti, mata kuliah Metode Penelitian. Perkenalkan, nama saya Anggi Silva Amelia dengan NIM 14012180035. Mahasiswa dari program studi Manajemen Bisnis, Telekomunikasi, dan Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penyusunan Bisnis Model Canvas dengan dukungan analisis SWOT Matrix Toast pada warung nasi sederhana berhias. Pembahasan proposal skripsi, yang pertama ada latar belakang, lalu di bab 2 ada tujuan penelitian, lalu di bab 3 ada kerangka pemikiran, yang terakhir di bab 4 penelitian terdahulu. Di bab satu pendahuluan yaitu latar belakang dari skripsi saya, yaitu ada UMKM jadi salah satu sektor yang paling penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM di Indonesia ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, akses terhadap permodalan, dan kurangnya kapabilitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk memanfaatkan teknologi. Dan berikut data UMKM Indonesia di tahun 2023, yaitu ada jumlah UMKM di 99,99% banding 0,01%. Dan penyerapan tenaga kerja yaitu ada 97% dari tenaga kerja di Indonesia. Dan tenaga kerja di UMKM yaitu ada 117 juta orang, dan rata-rata pertumbuhan per tahunnya dari 2018 sampai 2023 yaitu ada 66 juta, dan jumlah UMKM-nya 2%. Dari 61% kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional PDB. Sumber Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. UMKM ini adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pengertian UMKM adalah usaha kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau sekelompok orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Selanjutnya ada fenomena UMKM. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan akses pembiayaan yang memadai serta menghambat pertumbuhan usaha. Yang kedua, ada munculnya banyak persaingan baru di industri kuliner menawarkan produk dengan harga yang kompetitif. Yang ketiga, ada tren terhadap makanan sehat dan organik mempengaruhi pola konsumsi menuntut usaha untuk menyesuaikan penawaran produk. Dan yang keempat, ada keterbatasan dalam pengetahuan keterampilan SDM, dan untuk mengimplementasikan teknologi baru dan strategi digital. Yang kelima ada kenaikan bahan baku yang dapat mempengaruhi biaya operasional dan profitabilitas. Selanjutnya ada fenomena performansi bisnis di UMKM. Yang pertama ada layanan cepat dan berkualitas membantu UMKM bersaing lebih baik. Yang kedua ada media sosial, memperluas jangkauan pasar dengan biaya rendah. Yang ketiga ada layanan cepat dan berkualitas membantu UMKM yang bersaing lebih baik. Yang keempat ada teknologi mendukung pengembangan produk baru dan perbaikan layanan. Yang terakhir ada layanan pemesanan online meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Uh, Menarik menarik diteliti tentang UMKM penting untuk mengidentifikasi tantangan pertumbuhan, penyebab kegagalan, serta solusi melalui adopsi teknologi pemasaran digital, pelatihan keterampilan, dan dukungan kebijakan serta praktik keberlanjutan untuk meningkatkan performa dan keberlanjutan usaha. Selanjutnya di bab 2 ada tujuan penelitian proposal. Yang pertama, eh, untuk mengidentifikasi untuk mengidentifikasi kondisi bisnis model Canva saat ini pada warung nasi sederhana berhias. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yaitu melalui SWOT atau yang dihadapi oleh warung tersebut. Dalam dalam operasionalnya, selain itu, penelitian ini akan merumuskan strategi berdasarkan matrik TOWS dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing warung nasi sederhana berhias. Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, terakhir penelitian ini akan menyusun rekomendasi BMC baru yang dapat diimplementasikan oleh warung sederhana berhias. Untuk membantu warung tersebut beradaptasi dengan perubahan pasar dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan.
Di bab 3 ini ada kerangka pemikiran. Di samping saya ada gambar kerangka pemikiran skripsi saya. Peneliti secara efektif melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai bisnis model kanvas, warung nasi sederhana berhias dengan menggunakan pendekatan wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber telah diolah dengan cermat untuk menggambarkan dan dengan tepat model bisnis yang warung nasi sederhana berhias. Dan selanjutnya ada dalam konteks analisis situasi metode analisis SWOT dipilih sebagai alat yang paling relevan dan efisien. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dengan jelas yaitu strength, weakness, opportunities dan threat baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Dan warung nasi sederhana berhias ini mengacu pada kerangka pemikiran yang digambarkan dalam gambar berikut. Dan selanjutnya penelitian terdahulu. Yang pertama, Susanto menunjukkan bahwa penerapan strategi pemasaran yang terintegrasi dengan analisis SWOT dapat meningkatkan daya saing UMKM di sektor kuliner. Dan penelitian ini menekankan pentingnya memahami kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal untuk merumuskan strategi yang efektif. Dan selanjutnya ada dari Prasetyo dan Utami 2022, adopsi teknologi digital oleh UMKM memiliki dampak signifikan terhadap kinerja bisnis, dan penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan platform digital membantu UMKM dalam meningkatkan visibilitas dan efisiensi operasional, serta menarik lebih banyak pelanggan. Selanjutnya ada dari Rahman 2023 berfokus pada penggunaan bisnis model Canvas dalam merancang model bisnis untuk UMKM. Hasilnya menunjukkan bahwa BMC atau bisnis model Canvas memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam operasional bisnis serta membantu UMKM dalam merespon perubahan pasar dengan lebih baik. Dan selanjutnya ada Aminah 2020 menganalisis hubungan antara analisis SWOT dan kinerja keuangan UMKM, dan temuan ini menunjukkan bahwa UMKM yang menerapkan analisis SWOT secara efektif dapat mengidentifikasi strategi yang tepat untuk meningkatkan profitabilitas dan daya saing di pasar. Yang terakhir ada Setiawan 2021 menggunakan studi kasus pada UMKM kuliner untuk mengevaluasi efektivitas strategi bisnis yang diterapkan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa inovasi produk dan adaptasi terhadap preferensi konsumen adalah kunci dalam mempertahankan keberlangsungan bisnis di sektor kuliner. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam proposal ini. Saya berharap apa yang telah dipresentasikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang akan dilakukan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.